Ada beberapa hal yang harus kita ketahui terkait la ilaha illallah. Yang pertama adalah makna dari la ilaha illallah. Para ulama menjelaskan makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Inilah makna yang benar untuk la ilaha illallah. Tidak seperti yang diyakini oleh sebagian orang bahwa la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada Tuhan selain Allah, atau sekedar mereka meyakini Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, Allah mematikan. Maka tentu ini adalah kurang di dalam memahami kandungan la ilaha illallah. Sebab andai hanya ini yang diinginkan dari la ilaha illallah, maka tentu orang-orang musyrikin Arab telah masuk ke dalam Islam. Berbondong-bondong mereka masuk ke dalam Islam. Sebab orang-orang musyrikin Arab, di berbagai ayat di dalam Al-Quranul Karim, Allah menjelaskan tentang keyakinan mereka bahwa mereka ini yakin seyakin-yakinnya Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tertera di berbagai ayat di dalam Al-Quran tentang keyakinan mereka ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardu la yaquluna Allah." Apabila engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menjawab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakanlah, milik siapa bumi dan apa yang ada padanya, in kuntum ta'lamun, kalau sekiranya kalian benar-benar mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan, "Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim." Sayaquluna lillah. Allah katakan juga, katakan, siapakah Rabb pemilik langit yang 7, Rabb pemilik arsy yang agung? Sayaquluna lillah. Mereka juga akan menjawab Allah. Dalam surat Yunus ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Allah mengatakan, katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Siapa pula yang menguasai pendengaran dan penglihatan kalian? Siapa yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah. Mereka pasti akan menjawab Allah. Ini keyakinan orang-orang musyrikin Arab, tertera di berbagai ayat di dalam Al-Quran. Sehingga andai hanya ini yang diinginkan dari la ilaha illallah, sekedar pengakuan Allah yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, maka tentu orang-orang musyrikin sudah masuk ke dalam Islam, dan tidak perlu Nabi SAW repot-repot memerangi mereka, sebab mereka meyakini itu semua. Namun karena yang diinginkan dengan la ilaha illallah bukan hanya itu, tapi yang diinginkan dengan la ilaha illallah adalah bagaimana seorang hamba itu memurnikan peribadahannya hanya kepada Allah. Sebab dengan mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus mengakui bahwa sesembahan yang berhak disembah hanyalah Allah. Makanya ketika mereka ditawarkan la ilaha illallah, mereka tolak dengan konsekuensinya, dengan kandungannya. Seperti ayat yang saya bacakan tadi, Allah mengatakan, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li syairin majnun." Sesungguhnya mereka apabila diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menolak. Lalu mereka katakan, apakah kita mesti meninggalkan sesembahan kita hanya karena seorang penyair yang gila? Artinya mereka tahu ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya adalah kita harus meninggalkan segala bentuk peribadahan kepada selain Allah. Kita nggak boleh lagi meminta ke kuburan, kita nggak boleh lagi menyembelih ke kuburan, menyembelih untuk lautan, menyembelih untuk jin-jin yang ada di gunung. Tapi sembelihan kita hanya kita peruntukkan kepada Allah, karena itu adalah ibadah. Kita nggak boleh lagi meminta pertolongan, perlindungan kepada selain Allah. Kita nggak boleh lagi menggantungkan hati, bertawakal, berharap, takut, kecuali hanya kepada Allah. Inilah konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya, sehingga seorang muslim wajib mengetahui bahwa la ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk dia sembah kecuali Allah.